Shalom semua, di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai tarian. Tarian bukan hanya sekedar pelengkap di sebuah ibadah atau menambah kemeriahan di sebuah ibadah. Tapi setiap penari, setiap tarian adalah panggilan yang sangat ajaib. Karena panggilan ini akan kita bawa dari semenjak kita di dunia sampai nanti kita pulang ke surga. Di Yohanes 4 ayat ke-23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Banyak orang, setiap orang bisa menjadi penari, tapi tidak semua orang bisa menjadi penyembah. Penyembah yang bisa menangkap apa yang ada di hati Tuhan, penyembah yang menangkap kerinduan hati Tuhan. Dan dari situlah asal kata profet. Profet dari kata nabi, yaitu orang yang menangkap apa yang ada di hati Tuhan dan menjadikan itu jadi sebuah daging. Dan kita sebagai penari-penari profetik, bagian kita adalah menangkap apa yang ada di hati Tuhan dan membawa itu menjadi daging. Panggilan sebagai penari juga adalah panggilan untuk membawa hadirat Tuhan sebagai duta-duta kerajaan Allah, di mana ketika kita menari, apa yang kita sedang kerjakan, setiap tindakan-tindakan profetik yang kita kerjakan, kita percaya bahwa itu akan jadi daging dan itu akan mempengaruhi sekeliling kita. Setiap tindakan, 1-2 tindakan yang kita kerjakan, kita percaya tidak hanya terjadi di alam roh, tapi akan terjadi di alam daging. Siapa saja yang boleh menari? Siapa saja boleh menari. Di Alkitab ada Miriam, ada Daud, Putri Sulam, dan banyak yang lain. Intinya dari mau muda, tua, kakek, nenek, semua menari. Menari itu sesimpel ketika kita mengangkat tangan atau kita bersujud ketika kita ada di kamar doa kita, itu sudah bagian dari menari. Kenapa? Menari itu adalah menggunakan seluruh sel di dalam tubuh kita untuk mengekspresikan setiap cinta kita, setiap kerinduan kita, setiap apa yang kita tangkap di hati Tuhan, kita kerjakan di daging. Itu adalah bagian dari tarian profetik. Apa hal yang penting untuk dikerjakan penari profetik? Yang pertama adalah bangun keintiman. Seperti yang tadi saya share di awal, penari profetik mempunyai tugas untuk menangkap apa yang ada di hati Tuhan. Tanpa sebuah keintiman, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Dan keintiman tidak bisa dibangun secara instan. Dari semenjak kita terima Tuhan sampai nanti kita pulang ke rumah Bapa, itu yang akan terus hari demi hari, saat demi saat harus kita latih, harus kita bangun sampai kita bisa menangkap setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Yang kedua yang harus dikerjakan adalah baca firman, doa saat teduh. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 3, kita itu dibersihkan karena firman Tuhan. Setiap firman yang kita terima itu membersihkan hidup kita. Dan ketika kita tarikan, itu membersihkan orang yang melihat tarian. Jadi firman itu seperti pedang bermata dua, membersihkan hidup kita dan juga membersihkan setiap jemaat, setiap orang yang melihat tarian kita. Yang ketiga yang harus dikerjakan adalah minta ditutup dengan jubah kerendahan hati. Salah satu hal yang paling diwaspadai oleh para penari adalah kesombongan. Kenapa? Spotlight di penari itu sangat kelihatan. Kita ada di depan mimbar, mungkin tidak hanya penari, tapi WL, musik, semua pelayan-pelayan mimbar itu punya spotlight di depan. Dan itu hal yang harus kita minta anugerah kepada Tuhan supaya kita ditutup dengan jubah kerendahan hati. Ketika kita menari bukan dari kemanusiaan kita, tapi semua yang kita tarikan itu dari Tuhan. Sebentar lagi salah satu rekan saya akan menjawab beberapa pertanyaan dasar mengenai tarian. Dia sudah ikut pelayanan tari dari semenjak umur 5 tahun. Nanti kalian bisa saksikan, dan di akhir dari video ini kita akan sama-sama belajar basic tarian. Ini hanya sebagian kecil dari tarian yang ada, tapi saya percaya dan saya yakin setiap kalian yang terpanggil untuk menjadi penari, ayo sama-sama belajar, kita sama-sama lakukan apa yang jadi bagian kita. Di putaran terakhir ini, di hari-hari terakhir ini, mari berdiri dengan kuat dalam setiap panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.
Perkenalkan, nama saya Amel, usia saya 20 tahun, dan saya sudah menari semenjak umur 5 tahun. Awalnya saya menari itu karena ajakan teman mama saya. Beliau adalah seorang guru tari. Kemudian saya ikut datang beliau mengajar. Waktu saya lihat, saya mulai tertarik dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut latihan coba-coba. Sampai suatu ketika seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa tarian telah menjadi salah satu panggilan dalam hidup saya dan telah menjadi destiny dalam hidup saya. Hal yang paling saya rindukan ketika saya menari adalah terjadi perubahan atau pemulihan. Tapi bukan hanya untuk pribadi saya, bukan cuma untuk keluarga saya juga, melainkan juga untuk kota dan bangsa saya. Karena saya percaya bahwa sebuah tarian itu memiliki kuasa dan sebuah tarian itu memiliki kekuatan yang berdampak untuk kehidupan kita. Ya, dulu waktu saya menari, saya pernah berhenti kurang lebih sekitar 3 tahun. Jadi waktu itu saya udah kelas 4 SD dan saya baru mulai nari lagi tuh kelas 1 SMP. Hal tersebut itu dikarenakan saya mengalami sebuah masalah dalam keluarga saya dan saya tuh marah sama Tuhan. Dan buat saya, buat apa saya pelayanan kalau Tuhan nggak nolong saya? Saya capek, saya lelah, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Sampai suatu saat saya menyadari Tuhan itu semakin jauh dari hidup saya karena saya udah gak mau melayani Tuhan lagi gitu, khususnya dalam tarian. Akhirnya waktu SMP, salah satu mentor saya memanggil saya kembali untuk, ayo Mel, terus kejar Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu, terus cari Tuhan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali masuk dalam tarian. Dan ajaibnya, selama beberapa bulan saya masuk dalam tarian lagi, benar-benar terjadi pemulihan dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam pergumulan saya. Tuhan tolong saya. Pengalaman paling membekas yang pernah saya alami dalam tarian itu, yaitu waktu saya menari, saya tuh mengangkat perjanjian sama Tuhan gitu, bahwa Tuhan akan memulihkan keluarga saya, yang tadi udah saya bahas sebelumnya. Dan hari itu waktu saya menari, saya bilang kayak gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada, kalau Tuhan memang sayang sama saya, Tuhan harus tolongin saya tahun ini juga gitu. Setelah saya nari itu, bla 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 bla, saya lupa. Tapi ajaibnya, akhir tahun itu, tanggal 31 Desember, jam 7 malam, Tuhan itu benar-benar menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan ketika saya menari pada hari itu. Dan itu adalah pengalaman yang paling berkesan dalam hidup saya yang nggak bisa saya lupakan. Dan selain pengalaman tersebut juga banyak pengalaman-pengalaman lainnya. Misalnya, kalau dulu saya berpikir bahwa saya nggak akan pernah naik pesawat, saya nggak akan pernah kemana-mana gitu. Tapi semenjak saya ikut menari, Tuhan itu bukakan jalan gitu. Akhirnya saya bisa keluar kota, saya bisa ke pulau-pulau, bahkan saya pernah ke Raja Ampat, Papua. Yang pasti kita harus terus-menerus latihan dan latihan dan latihan. Tapi selain kita menjadi murid, kita juga harus memuridkan. Buat saya, setiap kali saya mengajar atau setiap kali saya memuridkan, itu juga tempat saya belajar. Saat saya bisa lihat ada yang salah dalam tarian orang, itu saya juga sedang mengkoreksi diri saya sendiri. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan sudah berikan ke saya harus saya salurkan dan sampaikan juga untuk orang-orang lain di sekitar saya. Penari profetik, dari kata profetik. Profetik itu diambil dari kata prophet atau nabi yang tugasnya adalah menubuatkan sesuatu. Artinya, saat kita menari, kita tuh sedang menubuatkan sesuatu. Dan bagaimana sih untuk kita saat menari, kita tuh bisa menubuatkan tepat seperti yang Tuhan mau? Maka kita perlu yang namanya pengenalan dan mengerti hati Tuhan sendiri. Kita perlu melatih dan belajar untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin nggak langsung secara audible, tapi apa yang Roh Kudus sampaikan dalam hati kita, kita mulai asah, kita mulai latih supaya setiap tarian kita itu benar-benar tepat dan nggak cuman asal gerak, nggak cuman asal nari, tapi benar-benar sebuah doa yang kita naikkan dan yang akan Tuhan kerjakan.
menurut saya itu banyak ya, dan dari berbagai skala gitu. Misalnya skala pribadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pemulihan keluarga dan lain sebagainya. Tapi nggak cuma sampai di situ, bahkan tarian profetik itu bisa berdampak buat kota dan bangsa kita. Misalnya saat kita menari, kita angkat peta Indonesia, lalu kita buat formasi tembok berlapis gitu. Kita percaya bahwa ada tembok perlindungan Tuhan atas Indonesia. Dulu tuh kita pernah nari, terus kita buat tembok berlapis gitu, kita minta Tuhan untuk tahan bencana atas negeri kita. Dan benar-benar pada tahun itu bencana itu hampir nggak ada, atau ibaratnya kalau dulunya diprediksi banyak, akhirnya bisa terminimalisir. Terus kita juga misalnya kita angkat tuayan dan lain sebagainya. Itu tuh benar-benar berdampak dalam artian setelah kita menarikan hal tersebut, Tuhan itu benar-benar kasih kelimpahan dalam hidup kita, Tuhan kasih kelimpahan dalam pelayanan kita, Tuhan kasih kelimpahan buat gereja dan persekutuan kita. Buat yang ingin melayani, kalau kalian di hatinya udah ada kerinduan nih saat lihat tarian, kok tergerak untuk ikutan menari, di hatinya tergerak untuk ikut melayani dalam pelayanan tari, gak usah ragu, langsung mulai aja, langsung ikut latihan, langsung hubungi siapa yang kira-kira bisa untuk mengajar dan lain sebagainya. Jangan pernah batasi diri kalian. Mungkin menurut kalian, Kak, tapi selama ini aku nggak pernah nari, aku nggak punya basic tari. Nggak masalah teman-teman, nari itu bukan sekedar cuman yang dilihat bagus gitu. Bahkan saat kita sekedar mengangkat tangan, itu juga kita tuh sedang menari. Bahkan saat kita cuman bersujud, itu kita juga sedang menari. Dan saya percaya pasti semua orang bisa menari asalkan ada kerinduan dan kemauan dalam hatinya dan ketekunan untuk terus belajar. Dan untuk yang sedang dalam pelayanan tari, terus kejar Tuhan, terus semangat, jangan pernah lelah, jangan pernah letih, jangan pernah meninggalkan panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Percayalah bahwa setiap apapun yang telah kamu lakukan dalam pelayanan tarimu, Tuhan akan genapi, Tuhan akan membuat semuanya terjadi. Tuhan akan benar-benar kasih suatu hal yang luar biasa dalam hidupmu ketika kamu menari dan hatinya disukakan. Yang pertama kali harus kita pelajari selain setelah kita memiliki kerinduan untuk menari, yang pastinya gerakan kaki, karena itu yang paling penting gitu. Dan ada juga gerakan tangan, basic-basic gerakan tangan dan lain sebagainya. Mungkin setelah ini saya akan kasih contoh apa aja sih basic-basic penari di awal tutorialnya setelah yang satu ini. Posisi 1, 2, 3, 4. Posisi 2, 1, 2, 3, 4. Posisi 3, 1, 2, 3, 4. Posisi 4, 1, 2, 3, 4. Posisi 5, 1, 2, 3, 4. Posisi 6, 1, 2, 3, 4. Poin depan, 1, 2, 3, 4. Poin samping, 1, 2, 3, 4. Poin belakang, 1, 2, 3, 4. Plie, rise. Posisi 2, plie, rise. Posisi 3, plie, rise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop.
3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.